Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita bahas, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Ada berita apa nih? Nah, ini di berita terhangat ya, terbaru. Dimana dari ini ya, dari DPR RI, di mana Bu Anita, ya, salah satu komisi 10 DPR RI. Kita lihat videonya seperti apa? Berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Gimana pendapat lo? Nah, itu dia. Ya sebenarnya Ibu bilang kan tidak berhasil ya. Sebenarnya bukan tidak berhasil ya. Ada perkembangan sebenarnya. Betul banget. Nah, itu dia. Sepertinya Bu Anita ini nggak melihat secara luas gitu. Nah, itu dia. Atau jangan-jangan dia sebenarnya tidak memantau timnas Indonesia nih benar-benar gitu. Nah, itu dia. Tidak berhasil dari mana? Kita kan pernah ngalahin 3-0 Vietnam ya. Iya. Waktu itu. Juga lolos Piala Asia, lolos semua. Iya. Dan sekarang kita untuk U17, U23, senior, semuanya udah lolos ke Piala Asia. Apalagi sekarang lagi berjuang kualifikasi ya. Iya. Makanya itu kadang gue mikir di bagian mana yang tidak berhasil menurut Bu Anita. Itu dia. Dan ini sangat disayangkan sekali loh kalau seorang, kita anggap dia adalah politisi ya. Dia membahas timnas gitu. Dimana yang perlu kita tahu bahwa timnas Indonesia, penduduk Indonesia, pecinta bola Indonesia itu salah satu pendukung supporter terbesar di dunia. Jadi ketika dia menyenggol timnas itu kayaknya sangat disayangkan. Sangat disayangkan dalam arti tanda kutip karir politiknya nanti. Nah, itu dia. Padahal yang dikatakan banyak atlet yang di Indonesia juga ya. Iya. Ya sebenarnya kan mereka juga Indonesia juga, keturunan Indonesia, masih ada darah Indonesia. Iya, dia bukan cuma ngambil nyomot dari luar Bukan negeri. transfer tanpa ada ini ya, masih ada ikatan darah lah ya sama kita. Iya, itu kata gue itu sangat disayangkan sekali karena dia tidak mengaca pada apa yang telah terjadi belakang. Dimana waktu itu kan pernah ada juga ya sosok lah pokoknya dimana salah satu Yang kontra dengan ini ya, Timnas PSSI, Indonesia. Timnas Indonesia sekarang. ya dimana dia sampai menyinggung akhirnya batal lah kita untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Nah. Sehingga suaranya jadi anjlok. Dan jangan sampai hal ini terjadi karena dia nyenggol-nyenggol timnas. Nah itu dia. Ya, sangat disayangkan. Emang benar banyak itu atlet sebenarnya. Ya kan tapi kompetisi ya. Iya. Biar ada kompetisinya, biar kita naik juga. Iya betul banget. Contoh di yang deket-deket kita aja, kita sudah masuk di round 3. Nah itu dia. Kita bisa nyeriin Arab nyeriin Australia. Kita udah sampai di titik ini ya. Udah tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Kemarin kan PSSI gitu, timnas Indonesia hanya bermimpi waktu dulu tuh ya, zaman dulu sebelum era Pak Erick Thohir cuma bermimpi untuk melangkah ke Piala Dunia. Sedangkan di era Pak Erick Thohir saat ini, di mana mimpi-mimpi itu dibangunin sama Pak Erick. Bangun, ayo kita melangkah ke menuju Piala Dunia. Itu dia. Nah ini malah disuruh stop naturalisasi. Mungkin kalau tanpa bantuan pemain keturunan agak sulit kita sampai di titik round 3 ini. Itu dia. Sebenarnya pemain lokal juga jadi dapat pembelajaran dari pemain-pemain yang keturunan di luar ya. Iya. Dan mungkin Bu Anita bisa dengar pernyataan dari Rizky Ridho yang menyatakan bahwa naturalisasi ini bagus karena dia jadi bisa belajar dari para pemain-pemain yang berlaga di Eropa. Itu jadi tarik kesimpulannya aja. Tarik ilmunya. Kita kan
mendatangkan mereka juga nggak cuma-cuma gitu. Yang pertama membela negara pastinya ya. Dan yang kedua juga pemain lokal bisa mengambil ilmunya, trik-triknya. Itu kan mahal, nggak dijual itu di pasaran. Apalagi yang udah kelas Eropa. Ya ini dia tanggapan dari pernyataan yang tadi Bu Anita bicarakan ya dari Pak Menpora. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Sebelum itu mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Ya Sobat Jazz, itu adalah tanggapan Savage dari Pak Menteri. Wah. Karena memang ya, kita nggak memungkiri kita masih butuh para pemain naturalisasi. Khususnya yang udah jiwa dan raganya sudah terpanggil di merah putih. Nah, itu Masa dia. kita tutup pintunya? Iya. Nggak mungkin lah kita tetap membuka pintu lebar-lebar dan menyambut mereka. Salah satunya yang pasti selain Kevin Dix mungkin nanti ada Meliano Jonathan Nah, atau ada Jairo. Nah itu yang kita tunggu. Kita masih menunggu dan yang pasti kita juga menunggu nih penyerang ini. Nah itu dia beneran. Kapan ya akan hadir? Itu salah satu yang kita tunggu-tunggu juga. Masih dicari-cari. Iya. Dan kemungkinan juga nama Emil Audero juga terdengar cukup santer. Tapi entah kapan nanti terpanggilnya menuju timnas. Oke Sobat Jazz, kita lihat komentarnya dari video tersebut ya. Dari pemain keturunan.id, masih banyak yang mengantri untuk diproses. Nah itu dia. Dari Dilo_Putra, Anda saja yang terakhir menjabat, suara Anda tidak mewakili rakyat. Nah itu dia. Salah satu. Ya, tidak setuju dengan pernyataan yang tidak berhasil. Nah itu. Sangat sakit Kan sekali gue ya bilang, sebenarnya. dia sebagai seorang politisi itu sangat, mungkin ini buat pelajaran ya. Itu untuk menyenggol-nyenggol timnas itu sangat bahaya loh. Untuk karir politiknya. Karena kan sudah ada beberapa korban. Jangan pun politisi, pengamat sepak bola aja abis gara-gara nyenggol timnas. Masalah naturalisasi. Sebut aja Bung Toel. Dia kan banyak dapat hujatan justru dari para netizen, ya kan? Makanya hati-hati kalau soal timnas ini agak sakral loh kalau untuk Indonesia. Iya, padahal progresnya tuh bagus ya, meningkat terus. Iya, apa yang dibilang sama dia tidak berhasil? Apa yang ditargetkan selama ini tercapai ya? Tercapai dan melebihi malah. Melebihi malah, melampaui. Tidak berhasil dari mana? Kita baca lagi. Ya kita lihat komentar ya. Saya berharap ini periode terakhir Anda menjabat ya. Nah, ini yang menonton ini netizen ini adalah warga masyarakat yang berada di dapilnya. Ini sangat bahaya sekali. Ini bisa merusak suara dia nanti di 5 tahun ke depan. Makanya Bu hati-hati Bu. Hati-hati banget. Ya, lalu ada Nita 944, mewakili rakyat yang mana Bu? Saya berharap ada naturalisasi anggota DPR. Wah, Boleh kita dinaturalisasi. ada dari This is Meji. Udah paling benar yang Pak Dito sampaikan. Nah itu dia. Kita masih butuh amunisi-amunisi tambahan. Ya. Iya. Ya termasuk tadi yang gue bilang, kita masih butuh penyerang. Karena kalau pemainnya kompetitif, jadi makin kuat. Betul. Seperti di liga-liga Eropa ya. Dari klub-klub Eropa juga kompetitif kan. Jadi liganya kuat. Jadi pemainnya bagus semua. Apa yang ditujuan, jadi tercapai. Iya. Nah, itu dia ada Axel_experience. Maaf, Indonesia masuk Pildun akan lebih banyak pemain top dunia yang bergabung. Nah, Betul. Ya kalau misalnya timnas Indonesia sampai Piala Dunia, siapa sih yang nggak bakal ngelirik? nah, itu dia. Kita kan bukannya tidak cinta lokal ya. Sebenarnya Rizky Ridho juga mainnya bagus. Tetap dimainin, kita juga support. Nah, Sobat Jazz, kita beralih sedikit ya berita tentang naturalisasi. Nah, tadi kan lu bahas striker ya. Kita masih mencari-cari namanya. Nah, Udah ada. ini dia, kita lihat beritanya dari Indo Timnas ya. PSSI segera menaturalisasi striker, tapi masih dirahasiakan namanya. Ini. Siapakah itu? Mantap. Nah, kita lihat ya. Dari captionnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi, pihak PSSI akan segera menaturalisasi pemain pada posisi striker, tapi masih dirahasiakan nama pemain tersebut. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena ya memang kita agak beberapa hambatan ya untuk mencari striker. Striker untuk timnas kita yang naturalisasi dan atau berdarah Indonesia, tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sini dan ketua umum yang kita prosesi. Ya, siapa ya Gan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI? Ya, kemungkinan mungkin
oleh Romeni ya. Oh, karena dia udah lama tuh kita incer ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin ada Mauro Zilstra juga ya, yang sama-sama bermain di Liga Belanda dengan oleh Romeni. Karena cukup gacor juga ya. Iya, jadi dua nama itu udah berembus ya. Cukup kenceng nih sekarang nih akhir-akhir ini. Jadi penasaran siapa? Iya. Ya, pasti kita masih menunggu nih tanggal 7 akad sumpahnya Kevin Dick. Oh iya. Tuh. Masih deg-degan ya. Iya, bener. Semoga aja Semoga langsung terrealisasi. Dan bisa langsung pengennya bisa langsung lawan Jepang loh. Ah, itu dia. Gitu, jangan lawan Arab. Langsung lawan Jepang dulu dah. Supaya makin kuat ya. Iya. Jadi temboknya boleh lah kalau ada Kevin Dick kan. Nah, boleh lah si Miss Silgers kedepanan dikit nggak apa-apa. Nah, itu Jadi dia. nggak khawatir, nggak terlalu khawatir. Masih ada backupnya. Wah, Kalau itu kan Messilgers tembok. maju. Nah, Sobat Jess, itu dia berita terupdate kita kali ini ya. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Jangan ganggu timnas kami. Salam Jess.